Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat hari Minggu. Kita mau berbakti kepada Tuhan. Kita mau datang pada hadirat Tuhan, dalam hadiratnya. Di hari ini saya mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian untuk kita mempersiapkan hati kita, diri kita untuk masuk dalam pelatanannya. Lewat penyembahan yang akan kita naikkan kepada Dia, yang akan bertahun hari. Mari saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri, kita bersama-sama menghormati hadirat Tuhan. Dan kita menyanyikan sebuah lagu. Selalu
naikkan puji-pujian kami Tuhan. Kami sangat mengucap syukur akan hal itu Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, kami mau beribadah kepada Engkau Tuhan. Percepat langkah teman-teman kami yang masih berjalan di tempat ini Tuhan, sehingga mereka dapat menikmati bersamaan dengan kami Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami juga yang datang sebagai jemaat, bahkan sebagai para pelayan Tuhan, persiapkan hati kami juga Tuhan, supaya kami dapat melayani Engkau dan dapat mendapatkan sesuatu dari Engkau Tuhan Yesus. Semuanya kepada Engkau sekali. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk pagi hari ini Tuhan. Bertahanlah dalam acara pada pagi hari ini Tuhan. Kami alaskan doa kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Ya, tetap berdiri Bapak Ibu. Shalom sekali lagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat hari Minggu lagi saya ucapkan lagi. Ya. Mari kita mau datang ke hadirat Tuhan dan kita mau menyanyi sebuah lagu Tiap Langkahku. Ya.
percaya dengan iman kita. Mari kita mau boleh silakan dulu Bapak Ibu. Kita menyanyikan sebuah lagu sambil kita duduk, kita menyanyikan lagu Allah Sanggup. Kita percaya kalau Allah sanggup. Berbicara perkara, berbicara kesaksian. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saudara-saudari yang mungkin punya kesaksian dalam sepekan ini, boleh berbagi dengan kita semua di tempat ini. Ada yang mau berbagi? Itu kan. Shalom, halo, yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Saya bersaksi minggu kemarin Tuhan baik untuk saya dan untuk
semua. Tuhan memakai ibu-ibu yang telah membantu saya sampai kemarin tanggal 22 saya dapat mengikuti acara outing Bogor. Jadi saya merasa sukacita kemarin, ya Bu ya. Saya merasa sukacita, saya berkenalan banyak orang yang saya berkenal. Saya bersyukur pada Tuhan. Dan itu yang saya bersaksi, Tuhan baik untuk kita. Amin. Terima kasih. Ya. Ya ikutlah saya. Ya. Langsung disambung. Menemukan kesaksian. Puji Tuhan bahwa ada yang berani berdiri dan bersaksi. Ya, saya sungguh bersyukur karena melihat khususnya ibu-ibu yang rela mengulurkan tangannya, sehingga ibu-ibu yang tadinya mungkin tidak bisa ikut akhirnya bisa merasakan sukacita. Apa yang kau tabur pasti engkau akan tuai. Pasti Alkitab yang berjanji, bukan Ibu Lili. Jadi kalau Ibu Linda merasa sukacita, saya tahu pasti ada berkat. Yang katakan tadi mungkin sedikit yang dia katakan, saya senang, saya sukacita karena bisa berkenalan dengan ibu-ibu JB lah ya, gitu khususnya. Saya juga berkenal Bu Linda, tapi saya tahu kita ini saudara di dalam Tuhan, tidak terbatas. Sehingga saya bukan pimpinan, Ibu Mary juga bukan ketua. Jadi yang ketua komunitas adalah Ibu Gembala. Ya, kita hanya koordinator untuk mengkoordinasikan ibu-ibu. Kami dan Ibu Mary mempunyai satu beban yang sama ternyata. Saya juga nggak tahu waktu dia bersaksi di sana, saya kaget. Tapi memang selalu apa yang saya bicara dengan Ibu Mary, connect di hatinya juga sama gitu ya. Saya percaya itu tidak dibuat-buat. Ya, nah kami punya kerinduan. Kami mau bawa ibu-ibu semua, bukan hanya kita ada di dalam gedung gereja, tapi alangkah baiknya kalau kita sama-sama bergandengan tangan dengan JB ya. Dan akhirnya di situ keluarlah ide-ide yang bagus. Puji Tuhan. Jadi dari sana juga positif banget. Bagaimana untuk langkah selanjutnya? Bagaimana kalau kita buat ini? Bagaimana? Itu bagus. Saya katakan kalau ibu dari semua kita punya nih kemampuan, punya nih keahlian. Misalnya di antara ibu-ibu ada yang pandai potong rambut. Ayo ajarkan kita semua. Next kita kan bisa jadi apa ya? Masa orang di bawah sana aja bisa? Kita pun bisa. Misalnya ada ibu-ibu yang bisa jahit, ayo ajarkan kita jadi PKK ya, gitu ya. Dan saya bisa bikin kue, mau saya ngajarin bikin kue. Oh puji Tuhan, saya nggak bisa bikin kue, bener gitu kalau diajarin ya. Paling nggak bisa buat usaha kecil-kecilan gitu ya. Itu positif semua. Saya berterima kasih atas kesempatan dari Ibu Gembala untuk kita bisa bersama-sama bersatu. Bahkan sudah ada yang request, next kita bagaimana nih? Saya bilang gampang, harus direncanakan dulu, betul ya, dengan matang. Kemudian harus diprogram dulu supaya nggak buru-buru, akhirnya kasihan buat yang lain gitu ya. Saya berharap semua kita lebih banyak lagi untuk bisa ikut serta. Banyak hal yang akan kita lakukan ke depan. Semuanya bukan buat kita, buat Tuhan. Ya, kita bersatu di dalam satu saudara keluarga besar Hebron. Bukan Permata, JB, selalu JB. Enggak, kita sama. Makanya yuk kita bersatu. Dan satu hal yang menjadi kesaksian kita juga, saya dan Ibu Mel khususnya. Kami kadang sudah berencana berdua. Jawabannya kan pasti ada Ibu Gembala dong. Ngadep lah dia, karena dia lebih dekat ke sana. Bu, ini Mary, ini sampailah saya. Bu, jawaban Bu Gembala begini. Ya udah, kalau Ibu Gembala sudah berbicara itu, taat. Saya katakan, dengar benar. Oke, sepakat. Udah. Jalan dong, proses jalan terus. Hal kedua, sampai di sana kita ngomong juga berdua, gini kan, ternyata ada grup orange. Untung kita
pakai orange tuh kan ya. Kalau kita dengar barang kita kakak, kalau nggak kita bisa kembaran di sana. Jadi kami pink, ini usul ibu gembala, gitu kan. Bagus bu ternyata gitu ya, nggak salah bu gembala. Ya saya selalu katakannya, dikatakannya kita satu hati, tapi ada yang punya otoritas tinggi, yaitu ibu gembala. Dan disitulah kita melihat apa ya? Kalau kita bekerja dengan hati, ya melakukan dengan hati, semuanya mulus banget. Bisa makan ayam, kenyang lagi. Ibu ini jangan kalau saya kasih dia. Ya luar biasa, acaranya juga luar biasa. Kami ada acara, mungkin kita berpikir oh cuma jalan-jalan, enggak, ada ibadah. Ibadah juga bagus. Ibu katakan hari-hari ini kita perlu iman, hari-hari ini kita perlu pengharapan, tapi di atas semuanya itu adalah kasih. Luar biasa kan? Sisi cuma pegang 3 hal aja. Dan saya ingat, karena mau sih iman tadi, ibu malam kemarin dari apa ya mak? Saya bilang Korintus 13 ayat 13 ayat 4 di tahun 13. Ingat, ikutin kan bu gembala? Ikutin mak, cuma lupa. Saya bilang ya, setiap firman yang disampaikan itu adalah buah. Jangan kau lalai untuk mendengar. Mungkin tidak semuanya buat kamu, tapi ada kalimat-kalimat yang mengisi hatimu. Puji Tuhan. Saya dapat 3 hal besar: iman, pengharapan, dan kasih. Tapi di atas semuanya itu adalah kasih. Oleh sebab itu, kita ibu-ibu, kita belajar dari hal yang kecil, mengasihi. Bagaimana Tuhan mau memberkati kalau tanganmu begini? Benar kan? Kasih aja enggak. Kan kalau nggak kasih kan begini kan? Oh, saya juga kekurangan. Saya juga begini. Nah, tuh kalau kita begini, Tuhan kasih, gitu kan? Coba kalau ibu mau terima sesuatu begini aja begini. Gini, baru Tuhan turun tangan, benar nggak? Kalau kita angkat tangan, Tuhan turun tangan. Kalau kita buka tangan, Tuhan memberkati. Setiap kesaksian saya. Puji Tuhan atas kesaksian dari Ibu Linda dan Ibu Lili. Tuhan Yesus memberkati. Ada mungkin Bapak Ibu yang lain yang mungkin mau bercerita atau ya puji Tuhan. Terima kasih. Shalom, Bapak semua, kami mengucap syukur. Tuhan itu memang baik. Kalau kita diam di bawah Tuhan, apa yang Tuhan sudah rencanakan, ini berkali saya selalu pasrah sama Tuhan. Untuk anak saya sudah lulus. Secara manusia, dia juga merasa bagi dia kalau mendapat pekerjaan dia merasa beban. Tapi saya bilang nggak usah kamu atau menyesal diri. Saya bilang Tuhan itu adalah kamu harus berbagi sama Tuhan, berdoa, dia di bawah kaki Tuhan, minta. Tuhan nggak cukup, nggak dengar atau kurang panjang kan, Tuhan pasti akan merangkul kamu memberikan yang terbaik. Itulah saya selalu ajarkan anak saya, jangan suka mengandalkan sesuatu sendiri. Saya bilang dari kecil hingga dewasa, dia selalu saya berikan yang terbaik. Belajar untuk bisa belajar bertanggung jawab. Saya bilang doa, minta segera. Tapi dia bilang doa ini, saya selalu doa. Saya setiap hari minta. Kita yang mau inginkan anak saya mendapatkan, dia udah kirim surat lamaran. Saya bilang Tuhan, anak saya mau minta perusahaan kerjaan yang ini, temannya kan ada, dia udah masuk CV-nya, tapi belum terkabul. Tapi saya bilang yang lainnya dulu, saya bilang. Tapi saya punya feeling, coba kamu melamar tempat ini. Tapi saya belum sempat ngomong, anak saya bilang, apa aku melamar di perusahaan ini yang ya
bilang mikir. Saya berpenyakit, tapi dia udah ngomong gitu. Puji Tuhan. Ya, saya kadang berdoa nggak perlu kata, saya hanya diam. Tapi bilang hanya saya bilang Tuhan terima kasih. Saya selalu mengucapkan terima kasih. Aku bersyukur sampai saat ini aku ada kepada Engkau, baikan Tuhan. Saya bilang gitu kan. Itu saya bilang itu ternyata anak saya melamar. Lalu dia dipanggil di Kuningan interview. Begitu dia interview sudah dia bilang dia punya teman juga melamar di situ tapi nggak keterima. Kuasa Tuhan bagi saya bilang. Anak saya begitu interview diterima dia bilang tapi kamu saya kirim cabang di Tangerang, nggak masalah saya bilang. Jalankan, mungkin itu sudah jalannya Tuhan. Kita minta yang terbaik, yang bagus, yang sekian, tapi Tuhan kasih lebih baik lagi. Saya bilang itu sama anak saya. Dia bilang. Lalu 2 minggu katanya dia akan interview lagi. Dia bilang semua nggak nyampe 2 minggu dia itu order lagi. Dia terpanggil lagi, tinggal ngecek kesehatan. Sudah itu dia baru masuk. Saya bilang puji Tuhan. Saya dia kadang pesimis. Nih kira-kira diterima. Mami percaya Tuhan itu baik. Kamu pasti keterima. Saya bilang tidak nyampe itu kamu pasti jalan. Saya bilang doa aja. Saya bilang dia yang amin ya amin. Iya saya bilang gitu udah kan. Nah, terus saya bilang dapat kabar lagi. Saya bilang mami saya yang di Bekasi tinggal sama koko saya datang sebelum tahun baru Imlek. Mungkin karena umur udah sepuh ya, dia mau ke kamar mandi, pikir dia masih di rumahnya, dia jatuh ininya besar lah dia. Aduh Tuhan, saya bilang kenapa seperti ini, namanya jam malam dia mau pipis karena udah tua ya, kan cuci kan ya kita juga dikit-dikit pipis ya udahlah. Saya bilang gitu, dia jatuh, gede enggak dia ketidur, anak matanya kan udah kejebur, bener segini kayak telur. Aduh Tuhan Yesus, haleluya, saya bilang Tuhan, saya bilang oh baik, saya bilang udah dikasih yang apa itu kayak telur panas ada ya, udah gitu dia jatuh pula ke plastik ininya pergelangan tangan dia. Saya apa sih namanya dekat ya, mesti dikit kan. Saya bilang ya sudah bawa di ronsen, kalau mau dibor takut terletak karena sudah sepuh kan udah tua, nggak bisa mau nggak mau mesti pakai jeep. Saya bilang Tuhan Engkau baik, saya percaya. Kita secara maksud pengen jeep, nah supaya nggak goyang, biar bagus. Saya bilang gitu. Tapi saya udah kasih arah. Obat yang panas, saya kasih susu, kasih vitamin D3, semua saya beliin. Saya bilang karena saya tahu, saya punya teman dari dia tidur baring sampai dia kursi roda sampai bisa bangun karena dia hantam vitamin D. Itu yang sangat mengejutkan luar biasa. Saya bilang, walaupun dia pakai dokter juga, saya usahain buat kami saya pakai itu. Dia, puji Tuhan, dia udah mulai bisa. Namanya kakak mandi, buka dana atau apa, mandi udah bisa. Saya bilang puji Tuhan, terima kasih. Tapi kami anak-anaknya, mamanya, dia harus pakai jeep biar enggak kesananya nanti enggak nyesal untuk namanya udah tahu takut penyakitnya kemana-mana kan. Kita harus rawat seperti itu. Saya bilang kita belum kunjung lagi ke sana, ke mama masih di Ciledug. Mungkin kami hari Minggu depan baru kami mau kunjung. Kasihan dia belum balik lagi ke Bekasi. Karena di Bekasi kan ditinggalin rumah kosong. Dan adik saya kan yang merawat. Makanya adik saya kasih di rumah saya. Saya bilang semua itu saya bilang Tuhan terima kasih apa yang sudah Kau berikan itu semua buat saya. Kalau itu hadiah buat saya keluarga saya, agar saya mampu menjalani keputusan Tuhan yang turun beri saya. Saya tidak sendiri.
sama Tuhan, Tuhan selalu bersama dengan saya, berdampingan saya dengan Tuhan, memberikan semua itu cobaan yang saya lewatin itu semua karena Tuhan. Terima kasih karena Tuhan sudah baik buat saya. Amin. Tuhan, saksian dari Mama Rita. Terima kasih untuk Tuhan Yesus memberkati. Mungkin ada lagi? Apa itu? Ada lagi Bapak Ibu yang bergerak untuk bersaksi? Supaya kalau Ibu Gembala bilang tidak merasa berhutang kepada Tuhan. Kalau tidak ada, mari kita akan kesaksian. Kita akan memberikan kesaksian lewat persembahan apa yang kita miliki saat ini. Dan saya Tuhan persembahan. Mari kita bisa berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan atas Tuhan kami pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan kalau pagi ini kami boleh memuji, membesarkan nama-Mu lewat nyanyian kami, lewat tarian kami. Bapak, sebentar saatnya kami akan memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati setiap tangan-tangan yang memberi maupun yang belum sempat memberi pada pagi hari ini. Tuhan Yesus kiranya yang membuka tingkap langit, memberkati setiap apapun usaha, pekerjaan, mata pencaharian kami Tuhan. Tuhan Yesus yang akan balaskan berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memberi dengan penuh sukacita, dengan penuh ucapan syukur. Haleluya, amin. Mari kita persiapkan dengan apa yang kita punya. Nanti ini kita menyanyikan lagu Kasih Allah Tak Tersudah. Di pengumuman yang pertama, itu ada doa pagi yang
akan dilaksanakan di hari Senin sampai hari Sabtu jam 4:30 pagi lewat aplikasi Zoom. Lalu kemudian di pertemuan yang kedua yaitu ada 2 malam di hari, maksudnya ini 2 malam ini tapi bukan minggu ini, cuma 2 malam ini akan diadakan setiap hari Jumat tapi minggu terakhir jam 7 sampai jam 8:30 di gereja. Lalu kemudian ada ibadah pemuda dan remaja di hari Sabtu pukul 6:30 di gereja. Kemudian ibadah sekolah minggu seperti tadi pagi jam 8 sampai jam 9 di gereja. Dan pada akhirnya ada ibadah raya selama jam 10 seperti hari ini, seperti saat ini. Jam 10 sampai selesai tentunya. Terima kasih Tuhan yang Yesus memberkati kita semua. Dan ada pengumuman tambahan di bulan bulan April, nanti bulan Mei, wilayah barat utara itu barat utara dan barat selatan. Untuk di barat utara itu ada di gereja kita barat utara yang masuk bagian di wilayah barat utara akan mengadakan workshop atau seminar untuk para pelayan, terutama pelayan ini di bidang pemusik, song leader atau singer, kemudian ada multimedia dan juga nanti akan diadakan dan nanti tempatnya bertempat di GPDI apa ya? Saya lupa ya. Ya, tempat di GPDI Ketapang. Nanti bulan depan ya, kebetulan tanggalnya itu tanggal merah. Tanggal sekitar tanggal 20-an ya kalau nggak salah, itu tanggal merah. Jadi nanti akan 1 harian kita akan belajar bersama. Tapi harus didaftar nama-namanya yang pertama, kemudian yang kedua yaitu selain didaftar memang ada bayar registrasi lah. Ini murah, udah tidak inilah, hanya sebesar 50.000. Jadi cukup dengan mendaftarkan nama Bapak Ibu lalu kemudian mendaftarkan membayar registrasi 50.000, maka kita bisa mengikuti karena itu pun uang-uang itu juga nanti kan seperti ada uang konsumsinya dan apalah mungkin traktatnya atau apa seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau saya bilang menurut saya ini adalah workshop yang sangat murah dan sangat diperlukan untuk kita semua para pelayan Tuhan di tempat, terutama di tempat ini ya. Ya saya sih mengharapkan para pelayan yang ini semua dapat mengikuti karena kita semua bisa dapat mengembangkan lewat belajar di workshop ini, mengembangkan talenta kita. Ya, baik Bapak Ibu, sekian informasi pengumuman atau informasi yang sudah saya bacakan, yang sudah saya berikan kepada Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu kita mempersiapkan hati kita lagi untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibentangkan pada pagi ke siang hari ini. Sebelumnya kita mau menyanyikan sebuah lagu Sekali Yesus Tetap Yesus. Aku
Tetaplah berdaulat ya Bapa di dalam kehidupan kami. Biar otoritas kuasa ilahi Tuhan yang menuntun setiap langkah kami Bapa. Thank you Lord, thank you Jesus. Terima kasih untuk siang hari ini Tuhan. Kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami sudah memberi yang terbaik lewat setiap yang kami miliki hidup ini Bapa. Tapi kami mau lebih lagi Tuhan memberi yang terbaik buat Engkau Bapa. Karena tidak pernah lepas-lepasnya kami mengucap syukur atas segala rahmat dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Terlalu besar, terlalu banyak karya-Mu Tuhan, keajaiban-Mu yang kami diterima Tuhan. Tapi kami tidak pernah bisa membalas dengan cara apapun. Tapi biar lewat hati kami, hidup kami Tuhan, kami mau mempersembahkan hanya untuk-Mu yang terbaik Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang hari ini sebentar kami mau mendengar kebenaran-Mu Bapa. Tutup buku setiap kami, hati kami Tuhan, telinga kami, mata kami, tapi bukalah setiap telinga rohani, hati kami, mata rohani kami Tuhan, sehingga apa yang kami dengar sebentar Bapa itu lebih lagi tertanam dan akan bertumbuh. Kami akan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, balikan hamba-Mu di belakang salib-Mu Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang berbicara lewat mulut dan bibir hamba-Mu Bapa. Apapun itu Tuhan, biarlah kuasa ilahi mengurangi hamba-Mu dari atas ke bawah kami Bapa, sehingga kami boleh menerima firman-Mu dengan penuh sukacita, dan kami akan pulang akan membawa damai sejahtera Tuhan. Biar kami hidup kami tetap di dalam rel kebenaran-Mu Bapa. Inilah kedua kami Tuhan, firman-Mu tetap tinggal dalam kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tutup buku suci tempat ini jika ada kuasa kegelapan yang mengganggu setiap hati kami Tuhan. Kami sepakat kami akan lanjutkan. Kami ikat di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga firman yang kami siang hari ini tidak sia-sia lewat bagi kesadaran kami Bapa. Thank you Lord, thank you Jesus. Inilah bersyukur kami pada siang hari ini. Kami beralasan hanya satu di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami dan melepas hidup kami. Haleluya, haleluya. Amin. Baik. Terima kasih Bu Boso doanya. Dan langsung saja saya serahkan saya mimbar pada Ibu Herlinca. Selamat siang, Shalom. Puji nama Tuhan. Diperkenankan Tuhan kita kembali bertemu di dalam Minggu Kudus hari ini, beribadah kepada Tuhan di GPDI Hebron, Jalan Akik, Cengkareng di tempat ini. Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, adalah satu kehormatan bagi kami ketika diperkenankan Tuhan memberitakan firman Tuhan di tengah-tengah umat. Kami datang untuk membawa firman Tuhan, menyampaikan isi hati Tuhan kepada kita sekalian. Mari kita melihat kebenaran firman Tuhan yang sudah saya siapkan untuk GPD Hebron Cengkareng yang saya pilih di dalam Mazmur 37 ayat
yang ke-25. Mazmur 37 ayat yang ke-25. Mazmur yang ke-37 ayat yang ke-25 ini kita akan membaca secara bersama-sama. Bisa dilihat di slide, boleh ditampilkan. Mazmur 37 ayat yang ke-25. 37 ayat yang ke-25. Satu, kita baca bersama-sama. 1, 2, ya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta. Apakah semua di sini menyadari bahwa dia adalah anak dari orang tuanya? Dia adalah cucu dari neneknya? Saya menyadari. Saya punya orang tua, kakek saya itu adalah Sintua di gereja GKPS di daerah Siantar sana. Dari semua anak daripada opung saya berjurut-jurut, memang tidak semua hamba Tuhan. Ada beberapa yang sudah menjadi hamba Tuhan, hanya pengurus gereja, Sintua dan lain sebagainya. Tetapi apakah ajaran daripada opung saya sebagai penatua tidak mendarat, tidak sampai? Saya mengatakan sampai, karena maksud dari firman Tuhan ini bukan berarti jadi pendeta semua, tetapi yang dimaksudkan di sini adalah setiap cucunya, anaknya menghidupi firman. Itu yang utama. Ibu bapak yang dikasih Tuhan, pada hari ini dari firman Tuhan untuk khususnya GPD Hebron di tempat ini, saya menetapkan tema dari satu nats ini. Dikatakan tadi, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta. Dari nats ini saya memberikan tema untuk kita semua adalah Allah setia memelihara orang benar. Amin. Allah setia memelihara orang benar. Saya tidak tahu latar belakang ibu bapak sekalian, apakah orang tuanya, apakah neneknya atau familinya, mungkin saja ya belum di dalam Tuhan. Bukan berarti juga dia tidak menerima kebenaran firman Tuhan ini. Yang pasti Bapak Ibu, satu orang diselamatkan Tuhan di dalam satu keluarga, seisi rumah itu pun akan mendapatkan kebenaran. Amin. Seisi rumah itu pun akan diselamatkan. Yang menjadi tugas kita atau poin penting adalah sejauh mana kita sudah menginjili, sudah melayani, memberitakan kebenaran kepada tiap-tiap mereka. Apakah kita sudah menjadi surat terbuka bagi mereka yang belum percaya Tuhan? Apakah kita sudah menjadi tauladan iman, tauladan perbuatan baik, tauladan di dalam menjalankan norma-norma dan moral yang baik untuk membuat mereka juga meneladani kita? Itu menjadi pertanyaan sampai hari ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Allah setia memelihara orang benar. Mazmur ini ditulis oleh Daud. Pengalaman Daud dengan Tuhan ditandai dengan kita baca bersama-sama. 1, 2, ya. Keintiman yang mendalam terhadap Tuhan. Ya, saudara, pengalaman Daud dengan Tuhan, ia memiliki intim. Intim maksudnya adalah berkomunikasi dengan Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, dari kesaksian ibu-ibu yang tadi, saya yakin mereka mengalami keintiman dengan Tuhan, memiliki jam-jam doa dengan Tuhan, memiliki waktu-waktu membaca firman Tuhan di dalam hidupnya, tanpa ditonton cucu, tanpa dilihat suami, tanpa dilihat orang lain, tanpa harus didikte oleh ibu gembala. Pasti di dalam kehidupannya dia ada waktu-waktu khusus untuk membangun keintiman dengan Tuhan. Yang pertama adalah keintiman yang mendalam dengan Tuhan. Saudara dikasih Tuhan,
cerita tentang keadaan diri sendiri hal yang memalukan. Jangan coba-coba cerita sama orang lain. Bahkan hal-hal yang membuatmu sangat-sangat betul-betul mau teduh, jangan cerita kepada orang lain, karena orang lain itu terbatas, bahkan menjadi cambuk nanti kepadamu. Tetapi ceritalah kepada Tuhan. Itu namanya keintiman. Ada hal-hal yang dengan Tuhan, bahkan hal yang memalukan pun, ngomong aja kepada Tuhan. Tuhan, ini anakmu tak berdaya, ini anakmu berdosa, ini anakmu Tuhan, aku butuh kelegaan, aku butuh Tuhan, lihat aku. Itu namanya keintiman. Yang kedua, ketaatannya kepada Tuhan. Daud memiliki keintiman dengan Tuhan dan ketaatannya kepada Tuhan. Daud ini sadar betul dia bergantung kepada Tuhan. Sadar betul dia bergantung kepada Tuhan penuh, tidak nego-nego. Dan Daud ini ingat pada waktu dia pun berdosa dengan Batseba, dan dia sadar dan ingat kepada Tuhan. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, yang pertama adalah pengalaman Daud ini ditandai dengan keintiman dengan Tuhan, ketaatannya kepada Tuhan, kemudian kebergantungannya kepada Tuhan, dan dia berdosa, bertobat. Yang kedua adalah Daud ini dari Nats tadi, dari tema tadi, Allah setia memelihara orang benar. Yang kedua adalah dia adalah berkenan di mata Tuhan, berkenan di hati Tuhan. Daud mengenal Tuhan sebagai perisainya, pengagumannya. Daud ini menempatkan Tuhan sebagai gembala, menempatkan Tuhan sumber ketenangan dalam hidupnya. Dan pengalaman Daud dengan Tuhan, dia betul-betul dilindungi dari musuh-musuhnya. Itu pengalaman Daud dengan Tuhan. Daud mendapatkan pengampunan dosa ketika dia berzina dengan Batseba. Anak yang dilahirkan Batseba itu meninggal, dan saat itu Daud kembali ke jalan Tuhan dan Tuhan memeliharanya. Daud mengungkapkannya melalui pujian, ucapan syukur, dan menyanyi. Banyak mazmur-mazmur yang ditulis oleh Daud bagaimana pengagungannya kepada Tuhan. Yang berikutnya adalah Daud menempatkan Tuhan sebagai apa? Mari kita lihat. Daud menempatkan Tuhan sebagai apa? Saudara, Daud menempatkan Tuhan sebagai gembala pemelihara hidupnya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuh, Daud menempatkan Tuhan sebagai gembala dan pemelihara hidupnya. Daud yang pernah menjadi gembala, ia sangat memahami peran Tuhan yang menuntunnya, yang melindunginya, bahkan memenuhi kebutuhannya. Adakah di antara Bapak Ibu yang juga menyadari atau menempatkan Tuhan sebagai gembala dalam hidupmu? Jawabannya adalah amin. Yang berikutnya, Daud menempatkan Tuhan sebagai perlindungannya. Bagaimana dia nyawanya terancam di gua Adulam. Dia dikejar oleh musuh. Saat dikejar oleh musuh, yaitu si Saul ini, Daud menjadikan Tuhan perisai. Daud menjadikan Tuhan sebagai pembela. Daud menjadikan Tuhan sebagai pelindung satu-satunya, bukan kekuatannya sendiri, bukan kekuatan dia sebagai manusia. Yang berikutnya adalah Daud menempatkan Tuhan, dia memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Dia menyampaikan doa-doanya, penyembahannya kepada Tuhan. Bapak Ibu, poin yang berikut ini saya mau kita semua punya cara seperti itu. Kemarin saya bekerja di rumah sakit Hermina. Dia, ibu ini kayaknya pejabat di bangsa ini, karena mau masuk ke sana harus izin. Beda dengan di kelas 3 atau di gedung 3. Kalau di gedung 3 BPJS semua, kami tinggal masuk, serahkan ke suster, kami langsung mengitari semua. Kalau ada anak Tuhan pasien Kristen kami layani. Tapi untuk gedung 1 ini memang di situ deluxe ya, jadi harus izin dulu. Dari sisi perkataannya, dari pengalamannya, dari cara-caranya dia berbicara dengan kami dari Kementerian Agama, memang ada sedikit agak namanya dia orang level gitu ya. Tapi yang saya menarik dari perkataannya, Ibu, saya dengan penderitaan saya ini, kata dia, karena dia kecelakaan, bukan karena ditabrak, tapi dia menginjak penyeberangan tamrin itu, dia menginjak sedikit terpapar lubang
trotoar itu yang besi yang dibikin jarak-jarak itu, dia menginjak itu. Jadi ininya tumit sepatunya terinjak, jadi dia kayak empas ke bawah. Empas dia jatuh itu, tapi menyebabkan ada retak di kakinya. Itu yang membuat dia sampai sangat kasihan sekali. Kemudian sebelum dia kecelakaan itu ternyata di kaki kanannya ini karena dia jatuh dari motor. Jadi ini sudah dioperasi, ini pula yang jatuh gara-gara eklis. Yang sepatu ini yang begini ya, dia jatuh dan dia kayaknya pejabat karena dia bilang saya mau mengejar waktu untuk meeting, kata ibu tersebut. Masih ibu muda, umur 85 tahun. Tetapi yang saya suka dengan dia adalah poin ini. Dia bilang begini, saya hindari dulu ini, kata dia. Saya hindari dulu TikTok, saya hindari dulu semuanya, dan saya fokus kepada TV dan semua siaran-siaran kerohanian, siaran-siaran pujian penyembahan. Dengan mendengarkan lagu-lagu penyembahan, ibu katanya dengan saya kuat dan mampu. Adakah di sini yang melakukan itu? Atau TikTok terus, TikTok yang lucu-lucu? Nah, ibu itu luar biasa. Ibu itu dia bilang, saya sangat teduh, saya sangat senang, saya melihat dan saya melihat kesaksian-kesaksian mereka lewat televisi dan menyanyi buat Tuhan dan merenungkan bagaimana kebaikan Tuhan. Nah, saudara dikasih Tuhan tempat kita mengadu. Kita yang membangun hubungan kita dengan Tuhan dan kita dilegakan dan kita disegarkan dan kita sangat mendapatkan kekuatan ekstra yang kita tidak dapatkan dari TikTok. Saya juga penggemar TikTok, tetapi selesai. Tapi ada satu waktu yang tidak boleh ditinggalkan adalah hubungan kita dengan Tuhan lewat puji-pujian dan penyembahan. Bahkan kalau bisa membangun hidup bergaul dengan Tuhan yang kuasa, itu lebih bagus. Saudara dikasih Tuhan, Daud dikenal sering memuji Tuhan. Daud ini merenungkan perbuatan Tuhan yang membelanya, dan di dalam membangun keyakinannya, dia berkata, Tuhan baik, Tuhan pengasih dan penyayang, dan Tuhan panjang sabar. Itu yang dilakukan oleh Daud. Luar biasa. Itu sebabnya Daud ini masuk kategori pemuji dan penyembah. Yang berikutnya saudara dikasih Tuhan, Daud menempatkan Tuhan sebagai penampung hidupnya yang berdosa. Daud menempatkan Tuhan sebagai penampung atas setiap seruannya. Dia sadar dia berdosa dan dia tidak mau cari untuk tempat dia bernaung. Dia hanya datang kepada Tuhan karena dia tahu hanya Tuhan yang bisa menerima saya yang berdosa ini. Jadi saudara, Daud tahu bahwa Tuhan tempat penampung hidupnya yang berdosa. Dia meskipun jatuh dalam dosa, Daud memiliki pengalaman pertobatan yang tulus. Perhatikan, pertobatan yang tulus, mengakui kesalahannya dan menerima kasih setia Tuhan yang memulihkan dia. Saya dan saudara juga adalah orang-orang yang dipulihkan oleh Tuhan, bukan? Saya dan saudara juga, kita tidak terlalu kuat dengan tantangan hidup, dengan pencobaan hidup. Tuhan menerima kita, bukan karena kita yang suci, tetapi Tuhan menerima kita ketika kita mau bertobat. Yang berikutnya, Daud menempatkan Tuhan tempat dia mengadu, tempat dia meminta petunjuk. Dia tahu Tuhan itu adalah sumber petunjuk. Bapak dan Ibu, Daud ini selalu mencari petunjuk kepada Tuhan, mencari petunjuk, meminta Tuhan untuk menolong dia, untuk memutuskan segala sesuatu. Siapa di sini yang konsultasi kepada Tuhan sebelum memutuskan segala sesuatu? Ini penting, sangat penting. Di jemaat Tuhan di Hebron sana tadi, saya melihat kesaksian ibu itu, dia selalu konsultasi kepada Tuhan. Saya mau juga jemaat Hebron yang ada di Cengkareng juga selalu konsultasi kepada Tuhan ya, memutuskan segala sesuatu, konsultasi dengan Tuhan atau berdoa kepada Tuhan. Supaya apa? Ketika engkau mendapat, kau mengucap syukur. Tapi ketika belum terjawab doamu, kamu tidak murka, kamu tidak meninggalkan Tuhan, tetapi kamu tahu bahwa jawaban doa ada 3. 1, ya, karena sesuai dengan kehendak Tuhan. Tunggu dulu supaya kau sabar, dan tidak karena kalau diberikan kamu akan celaka. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Daud menempatkan Tuhan tempat dia mengadu. Dia menyadari
mulai hari ini jangan putuskan segala sesuatu sebelum berdoa. Amin. Sepakat ya? Jangan memutuskan segala sesuatu sebelum konsultasi kepada Tuhan atau minta petunjuk kepada Tuhan. Daud selalu mencari petunjuk dari Tuhan. Daud selalu meminta keputusan Tuhan supaya apa? Ketika jawaban Tuhan ya, Daud menghormati Tuhan. Saya pun dan saudara harus mengatakan ini. Ketika doa kita terjawab, kita menghormati Tuhan. Dan ketika doa kita pun tertunda, tetap menghormati kedaulatan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah melihat orang benar ditinggalkan atau anak cucu meminta-minta roti. Saudara yang dikasih Tuhan, Daud mengucapkan kalimat ini berdasarkan pengalaman hidupnya yang panjang dan penuh dinamika. Daud mengatakan kalimat ini, dia menyadari bahwa dinamika hidup yang dijalani itu betul-betul panjang lebar, dan dia mengalami kasih Tuhan yang mengampuni dia dan yang membenarkan dia. Saya dan saudara harus bersepakat, kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah baik kepada kita. Kita mencari dan memuliakan Tuhan karena Tuhan sudah mengampuni kita. Kita terus mencari Tuhan karena Tuhan tidak memperhitungkan dosa kita. Luar biasa kan Tuhan kita. Dan yang kedua, Daud melihat berbagai dinamika kehidupan yang mungkin berpeluang membuat dia putus asa. Kenapa tidak putus asa? Karena seorang Saul mencari-cari cara untuk membunuh si Daud. Dan ada peluang untuk Daud menghajar dia atau membunuh si Saul ini. Tapi luar biasa Daud bukan? Dia tidak akan menyentuh hamba Tuhan. Baca di Alkitab, menarik sekali. Saya tidak akan menyentuh Saul karena dia adalah orang yang diurapi oleh Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, betapa luar biasanya penyangkalan diri yang ada pada Daud. Dan yang ketiga, saudara dikasih Tuhan, di dalam dunia yang tidak pasti ini, di mana manusia sudah banyak meninggalkan dan mengecewakan kita, tidak hanya manusia, tetapi perekonomian juga menghajar kita dari samping kiri kanan. Teman saya yang biasanya dia bawa mobil dari Sukatan, ngantar istrinya ke Cengkareng, dari Cengkareng dia kerja ke Jakarta Barat, dari Jakarta Barat keliling kami untuk cari-cari gereja-gereja yang diminta oleh kantor. Dan betul-betul dia bilang, kadang lebih besar pasak daripada tiang. Waduh, karena perbaikan mobil kadang 3 juta, kadang 2 juta, yang saya dapat berapa dan yang saya bawa kembali ke rumah berapa, kata dia. Kemudian belum lagi yang sekarang bensin naik luar biasa, orderin mobil luar biasa, kata dia. Ada juga teman saya sepeda motornya harus turun mesin karena kemarin di taman kota Tekelang yang banjir yang 3 bulan lalu itu, dan betul-betul bergumul. Mungkin juga bapak dan ibu bergumulannya yang berbagai-bagai macam model. Mungkin belum dapat minggu kedua beras sudah habis. Mungkin juga belum dapat minggu ketiga perbendaharaan di dalam rumah tangga tidak cukup lagi, banyak kan? Atau mungkin juga dalam masalah rumah tangga, atau mungkin juga masalah anak-anak dan lain sebagainya. Terlalu banyak saudara dalam dunia ini yang tidak pasti. Terlalu banyak yang ada di dunia ini yang mengecewakan, yang mungkin berpeluang kita meninggalkan iman kita, bukan? Tetapi saudara dikasih Tuhan, dari nats tadi tidak ditinggalkan Tuhan, keturunanmu tidak ditinggalkan oleh Tuhan, bahkan keturunan meminta-minta. Ini janji Tuhan kepada semua kita yang berharap kepadanya. Tuhan yang terus kita agung-agungkan itu, Dia itu memberikan kepada kita kekuatan, kemampuan untuk kita tetap berharap. Karena semua sumsum hidup kita ini, sumsum yang ada pada hidup kita ini, tidak akan pernah terlewatkan oleh pengamatan Tuhan. Dia berdaulat di luar rasio kita. Tuhan melakukannya pada hidup kita ini di luar rasio kita. Karena itu saudara dikasih Tuhan,
Adakah semua kita mengakui Tuhan berdaulat atas hidupnya seperti yang dikatakan Daud ini? Yang berikutnya, saudara dikasih Tuhan, siapa orang benar yang dimaksud? Apakah saya dan saudara? Orang benar yang dimaksud adalah mereka yang bukan karena dia tidak melakukan salah atau dia tidak berdosa, bukan itu dimaksudkan. Orang benar yang dimaksudkan adalah mereka yang menaruh harapan kepada Tuhan dan menerima kebenarannya. Orang benar yang dimaksud adalah mereka yang hidup percaya kepada firman Tuhan, berusaha hidup baik, berusaha membenci dosa, berusaha untuk berkenan kepada Tuhan. Hari ini adalah diperkenankan Tuhan. Bapak dan Ibu sebenarnya punya jadwal kan, arisan, pertemuan wilayah, pertemuan RT semua. Bapak Ibu punya jadwal kan? Yang enak-enak di Ancol, yang enak-enak di apa itu di mall Taman Anggrek. Banyak Bapak Ibu punya jadwal. Tetapi Bapak Ibu menyediakan waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Orang benar adalah orang yang menyadari bahwa dia butuh firman, orang yang menyadari bahwa dia butuh Tuhan, orang yang menyadari bahwa tanpa Tuhan dia tidak bisa bergerak. Itu namanya orang benar. Orang benar adalah mereka yang betul-betul menjaga hatinya, menjaga hidupnya supaya sesuai dengan hukum Allah. Orang benar adalah mereka yang menyadari bahwa dia tidak siapa-siapa dan tidak apa-apa tanpa kasih Tuhan. Jangan tersinggung ya. Orang benar adalah menyadari bahwa saya tidak apa-apa dan tidak apa-apa. Saya hidup karena Tuhan. Saya bergerak karena Tuhan. Jadi orang Kristen dilarang sombong. Karena di zamannya ada orang hebat di zamannya. Ada masa di mana kita dipakai dan ada masa kita dipensiunkan. Ada masa kita produktif dan ada masa kita expired. Tugas kita adalah berserah kepada Tuhan. Yang berikutnya, mengapa orang benar tidak ditinggalkan oleh Tuhan seperti janjinya? Sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang ya dan amin, Tuhan berjanji di dalam Mazmur 94 ayat 14 yang katakan bahwa ia tidak akan membuang umatnya. Saudara dikasih Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna dan kekal. Engkau tidak dibuangnya, engkau tidak ditinggalkannya. Yang kedua, mengapa orang benar tidak ditinggalkan? Karena Tuhan sudah berjanji akan selalu menopang umatnya. Tuhan hadir sebagai penopang. Tuhan hadir menolong engkau ketika engkau jatuh, menolong engkau ketika engkau tidak berdaya, tidak bisa memikirkan, pikirannya sudah buntu, ditolong Tuhan. Dan ketika engkau tergeletak pun tentang tantangan hidup, engkau ditopangnya. Yang berikutnya, mengapa orang benar tidak ditinggalkan? Yang berikutnya, Tuhan sudah berjanji akan memberkati generasimu, akan memberkati kehidupanmu. Tugasmu adalah hidup dalam firman. Keturunanmu 1, 2, 3 dan keturunan yang sekian, Tuhanlah yang akan membereskan itu semua. Janji Allah berlaku dari generasimu sampai generasi berikutnya. Tuhan memastikan bahwa kebutuhan generasimu akan dicukupkan. Berkat-berkat rohani akan dicurahkan. Tugasmu apa? Doa. Tugasmu apa? Jaga hidup. Tugasmu apa? Ibadah. Yang datang hari ini semua adalah orang yang siap diberkati. Amin. Meninggalkan semua kesibukan, datang beribadah dengan firman. Engkau masuk kelompok orang benar. Engkau masuk kelompok orang yang diberkati. Engkau masuk kelompok orang yang siap diangkat oleh Tuhan dengan berkat-berkat. Tangan kita menengadah ke surga dan Tuhan yang akan memberkati. Saudara yang dikasih Tuhan, apa bentuk penyertaan Tuhan? Kita lihat apa bentuk penyertaan Tuhan. Tuhan memberikan jalan keluar atas setiap masalahmu. Itu juga adalah jawaban doa. Itu juga berkat. Jadi berkat itu tidak hanya rupiah. Berkat itu tidak hanya berkat jasmani, tetapi berkat itu juga masuk ketika engkau mencari jalan yang betul untuk masalahmu. Tuhan berikan jalan keluar. Sekalipun engkau menghadapi kesulitan, Ia memberikan engkau kemampuan menghadapi masalah itu.
kepadamu diberikan jalan keluar. Yang kedua, Tuhan yang menjadi pembela umatnya. Tuhan melihat kesusahanmu, Tuhan melihat air matamu, Tuhan yang akan membela engkau ketika dunia ini menundukkan sesuatu kepadamu. Dunia ini memperlakukanmu tidak adil. Amin. Biasa warga-warga ya rasakan itu. Aku nih diperhadapkan begini dan begitu. Tidak usah pusing, karena Tuhanlah yang akan membela asalkan kamu hidup dalam firman. Yang berikutnya, Tuhan, apa bentuk penyertaan Tuhan? Tuhan yang mencukupkan kebutuhan, bukan? Tinggal kamu yang mengelolanya. Tuhan yang mencukupkan kebutuhan. Allah hadir dalam setiap doamu. Allah hadir untuk mencukupkan kekuranganmu, dan Allah hadir memberkati keturunanmu. Oma opa tidak bisa bekerja lagi. Berarti oma opa punya anak-anak. Doakan anak-anakmu, doakan menantu-menantumu supaya mereka takut Tuhan. Dari anakmu, dari menantumu, dari cucumu, dari cicitmu, engkau mendapat berkat. Amin. Haleluya. Saudara dikasih Tuhan. Oma-oma, opa-opa mungkin sudah pensiun. Tapi saya mau katakan, ketika engkau doakan anak-anakmu, menantumu, cucumu, bahkan mungkin juga hamba Tuhan yang mendoakanmu, melalui hamba Tuhan juga engkau pasti mendapatkan perhatian. Dan saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, apa yang menjadi kesimpulan untuk khotbah hari ini? Dari judulnya tadi, bahwa Tuhan mengingat engkau, dan Tuhan menolong engkau, dan Tuhan akan memelihara engkau. Menjadi kesimpulan adalah, mari kita hidup dengan iman dan kebenaran. Percaya bahwa apapun situasi yang engkau hadapi, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan. Amin. Tuhan Yesus tidak pernah mengabaikanmu, karena sehelai rambut pun tidak akan jatuh tanpa sepengetahuan Tuhan, apalagi masalah kehidupanmu. Dan saudara yang dikasih Tuhan, jadilah orang benar di zaman ini, karena zaman ini bukan zaman baik-baik, tapi jadilah orang benar di zaman ini, jadilah orang setia di zaman ini, dan kemarilah pemeliharaannya yang ajaib. Yang kedua, marilah memilih hidup di jalan orang benar, karena akan tiba masanya kalau bukan hari ini kau mendapatkan upahnya, anak cucumu nanti akan menerima upah dan ketaatan orang tua. Dan yang ketiga adalah, mari kita berada di angkatan orang benar, bukan berada di angkatan orang yang jahat, orang yang tidak benar. Marilah kita berada di angkatan orang benar, walaupun sesungguhnya banyak orang yang bengkok hati, bengkok langkah, bengkok hidupnya. Jangan peduli itu, tapi kau tetap menjadi orang benar. Banyak orang godaan-godaan yang membuat kau terseret, digilas oleh zaman, tapi tetapkan hatimu, kau adalah kelompok orang benar, kelompok yang siap diberkati oleh Tuhan. Dan yang berikutnya adalah, marilah kita berusaha menolak perbuatan dosa yang terus menghampiri kita, yang ditawarkan kepada kita, supaya kita tidak digilas oleh perbuatan-perbuatan cemar yang setiap hari mengganggu kita. Bahkan bukan kita saja, generasi kita, tetapi tetaplah tolak perbuatan dosa. Yang terakhir adalah, marilah berlaku sebagai orang yang terang, hidup yang bisa dibaca orang, hidup yang bisa diteladani orang, hidup yang bisa dicontohi orang. Apa-apa saja perbuatanmu, perkataanmu, ide-idemu, kasihmu, pengendalian diri yang ada padamu, penguasaan diri yang ada padamu. Bapak-bapak tetap menjadi bapak-bapak yang takut Tuhan. Ibu-ibu tetap menjadi figur ibu yang mencintai Tuhan, ibu yang mencintai anak-anak, ibu yang diteladani anak-anak, ibu atau oma atau mertua yang diteladani oleh menantu. Jadilah orang benar di zaman ini. Mari semua bangkit berdiri, saudara. Kita akan nyanyikan satu pujian sebagai penutup khotbah dan dilanjutkan perjamuan kudus dengan pujian yang sudah saya disiapkan oleh petugas lain yang mengatakan di sana, kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, ku terhubung dengan Tuhan. Itulah kerinduan kita semua, supaya kita terhubung dengan Tuhan. Karena tanpa terhubung dengan Tuhan, kita tidak bisa hidup benar. Ya, kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Semua kita ini adalah kelompok orang benar, kelompok yang diampuni, kelompok yang siap mendapat berkat. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku.
firman-Mu kata Alkitab adalah 70 sampai 80 tahun. Tapi kesukaran dan penderitaanlah menjadi bagian hidup kami. Tuhan, usia sampai kapanpun Tuhan izinkan kami, tempatkanlah kami Tuhan di kelompok orang benar. Karena apa yang kami lakukan hari ini akan berdampak kepada keturunan kami. Ya Bapa Surgawi, sadarkan semua kami untuk tetap takut Tuhan. Sadarkan semua kami Tuhan supaya kami jangan mencoba-coba diri menikmati hidup sesaat yang tidak berkenan kepada Tuhan, melakukan perbuatan-perbuatan cemar yang dibenci oleh Tuhan. Jadikanlah kami semua hidup di kelompok orang benar, karena kami tahu ya Bapa, anak cucu kami adalah harapan kami yang diizinkan Tuhan ada di sekeliling kami. Ketika kami berlaku hidup baik, ketika kami berlaku hidup yang benar, anak cucu kami meneladaninya. Biarlah kami semua saat ini Tuhan dapat berkat melalui kebenaran firman. Dalam nama Yesus kami bersyukur untuk firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita akan masuk terjemahan kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita berada di sekitar meja perjamuan Tuhan. Tuhan sendirilah yang menetapkan perjamuan kudus dan mengundang kita untuk merayakannya, sebagaimana dikatakannya ketika Dia mengadakan perjamuan malam itu bersama para murid. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Lukas 22 ayat 19. Arti perjamuan kudus. Arti perjamuan kudus adalah gereja diperintahkan untuk merayakan perjamuan kudus sampai Dia datang kembali. Perjamuan kudus adalah perayaan untuk memperingati penderitaan dan kematian Tuhan Yesus demi keselamatan kita. Karena hanya melalui karya Allah di dalam Tuhan Yesus saja kita mendapatkan keselamatan sejati. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita memegang roti yang dipecah-pecahkan ini, mengingatkan kita akan Yesus Kristus. Dia yang telah sungguh-sungguh menyerahkan dirinya sebagai korban untuk penebusan dosa kita. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita memakannya. Air anggur ini mengingatkan kita akan Tuhan Yesus Kristus yang telah sungguh-sungguh mengucurkan darahnya untuk keselamatan kita. Seperti pada waktu malam yang diserahkan, sesudah makan, diambil dia cawan minuman sambil berkata, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan dari Mazmur pasal 3 ayat 23. Kita sudah melakukan perjamuan kudus Tuhan. Mari kita melihat sebagai meneguhkan iman kita. Mazmur pasal 3 ayat yang ke-23. Saya baca untuk kita.
Mari kita lihat di Efesus, Mazmur 3, di Efesus 1, ayat yang ke-3 sampai 10. Sebagai peringatan untuk kita bagaimana Tuhan mengajarkan kita untuk mengucap syukur. Efesus pasal yang ke-1, tolong ditampilkan. Efesus pasal 1 ayat 3 sampai yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala nikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Mari kita mengucap syukur. Ya Bapa surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, diangkat kami kembali Bapa untuk menerima roti dan anggur perjamuan, mengingatkan kepada kami betapa kasih Tuhan yang sudah menyelamatkan kami. Terpujilah nama Tuhan. Ingatlah kami ya Bapa, kuatkan kami dalam kesusahan kami, kuatkan kami dalam pergumulan kami, dan teruslah Bapa dampingi kami menjalani hari-hari hidup ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Jemaat duduk. Kembali jemaat dipersilakan berdiri. Kita mengakui iman rasuli dan kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir daripada darah, yang menderita pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja kudus dan aman, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari kita semua berdoa untuk bangsa dan negara, untuk keadaan bangsa ini. Tuhan yang pulihkan, Tuhan yang tolong pemerintah kita supaya mereka takut Tuhan dan mereka peduli kepada masyarakat Indonesia, baik yang ada di kota sampai kepada pelosok-pelosok tanah air. Mari kita berdoa untuk Presiden Republik Indonesia dan jajarannya. Mari kita berdoa untuk kabinet-kabinet yang ada. Mari kita berdoa untuk semua pihak keamanan di bangsa ini. Dan mari kita berdoa untuk perekonomian di bangsa ini, Tuhan yang pulihkan. Dan mari kita doakan gereja Tuhan, GPD Hebron Cengkareng di sini, Tuhan yang berkati Ibu Pendeta dan Bapak Pendeta dan semua kru yang ada dan semua pelayan-pelayan Tuhan yang ada dan jemaat-jemaat Tuhan yang tergabung di sini. Tuhan memberkati mereka dengan pergumulan mereka. Mari kita doakan kalau ada yang tahu sakit, ya mereka jemaat yang sakit atau yang bergumul dalam rumah tangga, kita doakan. Dan nanti di doa syafaat ini kita akhiri dengan doa Bapa kami.
Mari kita bersama-sama berdoa, saya pimpin. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur hari ini kami sudah boleh bertemu di dalam kebaktian minggu di GPD Hebron di Cengkareng tempat ini. Bapak, kami bersyukur kepada Tuhan untuk gereja Tuhan di tempat ini. Engkau sudah memberkati puluhan tahun gereja ini. Kami tahu Tuhan ada maksud Tuhan di dalam pelayanan Tuhan di tempat ini. Berkatilah Ibu Pendeta Liz dan juga Bapak Pendeta Gideon dan semua keluarga-keluarga yang ada. Tuhan berkatilah semua yang mereka doakan untuk pengembangan pelayanan Tuhan di tempat ini. Biarlah semua jemaat yang tergabung di tempat ini atau jemaat simpatisan yang ada, Tuhan berkati mereka. Mereka diberkati di ladang, mereka diberkati di kantor, mereka diberkati di rumah tangga, mereka diberkati di dalam setiap perkumpulan mereka. Anak-anak mereka mulai dari pendidikan anak usia dini sampai perguruan tinggi, Tuhan berkati. Bahkan setiap jemaat yang saat ini mencari pekerjaan, Tuhan yang hadir memberikan kepada mereka jawaban-jawaban doa mereka. Bahkan jemaat Tuhan yang sudah bekerja, Tuhan memberkati. Jemaat Tuhan yang masih single dan mencari jodoh, Tuhan yang menyediakan yang terbaik bagi jemaat-jemaat Tuhan. Bahkan jemaat Tuhan yang saat ini berkumpul di dalam pernikahan mereka, di dalam rumah tangga mereka, Tuhan hadir menjawab setiap perkumpulan mereka. Bahkan di setiap rumah tangga, di rumah tangga yang mungkin saja karena bermasalah, mereka Tuhan jauh dari Tuhan, meninggalkan gereja. Kami berdoa panggil pulang mereka Tuhan kembali ke jalan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiranya Bapak semua jadwal hidup jemaat Tuhan di dalam minggu-minggu ini Tuhan senantiasa mendampingi dan Tuhan senantiasa memberkati. Segala sesuatu yang dirindukan hatinya Tuhan menjawab sesuai dengan waktu Tuhan. Jauhkan dari kecelakaan, jauhkan dari sakit yang mendadak, kematian yang mendadak, bahkan semua anasir si jahat. Jauhkan Tuhan dan semua jemaat-Mu yang hadir hari ini, bahkan yang tidak hadir. Terima kasih Tuhan. Berkati Bapak segala program gereja, Tuhan berkati. Orang tua kami Ibu Pendeta di masa tuanya, Tuhan Bapak berikan umur panjang, kesehatan, bahkan berkat rezeki dari Tuhan melalui pelayanan, bahkan melalui anak-anaknya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara Republik Indonesia. Tuhan berkati Presiden, Wakil Presiden, jajarannya, kabinet-kabinetnya Tuhan berkati. Berkati Bapak, pemerintahan pusat sampai daerah, pedalaman, Tuhan berkati. Anak-anak Tuhan, gereja-gereja Tuhan yang terbuka, Tuhan berkati. Jaga lindungi gereja-Mu Tuhan. Bela umat-Mu Tuhan dengan cara-Mu yang ajaib. Jauhkan Tuhan keperangan. Jauhkan Tuhan hal-hal yang merugikan bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa kepada Tuhan untuk lingkungan Cengkareng ini. Tuhan, kami percaya lawatan Tuhan nyatakan. Biarlah semua anak-anak Tuhan yang ada di lingkungan ini, mereka tetap hidup di dalam kebenaran. Terpujilah nama Tuhan. Sebentar Bapak, kami akan meninggalkan ruangan ini, kembali ke lingkungan kami, ke rumah tangga kami. Tuhan menjaga kami, Tuhan memelihara kami, Tuhan yang tolong kami menjalani hari-hari hidup ini. Kami kuat mampu karena pertolongan Tuhan. Inilah doa syukur kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar jemaat-Mu berdoa, Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah Engkau dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Doa berkat kepada Bapak Pendeta Hebron, Pendeta Gideon, Ibu Pendeta Liz, doa berkat. Bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena Engkau terus mengasihi kami, mengasihi hati, mengasihi kami, Engkau kehendaki untuk kami terus dekat dan mendekat kami, sehingga jalan kami bisa lurus seperti yang Engkau kami. Terima kasih Bapa, puji Tuhan, biar penyertaan Tuhan menyertai kami dalam tempat ini semua.
kasih Bapa, kami bersyukur bahwa dari pagi hari sampai siang ini kami ada bersama dengan Engkau dan Engkau bersama dengan Engkau. Terpuji bagi nama